Kita kepada hikamnya Imam Haddad, kita sampai kepada hikmah berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin. Fil hirsi 'alal mali halakuddin. Kerakusan orang kepada dunia, harta, akan menghancurkan agamanya. Menghancurkan agamanya. Rakus kepada harta. Wa fil hirsi 'alal jahi, dan kerakusan kepada tahta, lebih serem lagi, halakud dini wal mali jami'an, kehancuran harta dan agama, kehancuran agama dan harta sekaligus. Rakus itu bukan kaya. Orang boleh kaya, yang nggak boleh itu rakus. Jangan salah memahami. Rakus takma. Dalam hadis Nabi disebutkan ma bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mali wal jahi alal mali wa syarafi lidinihi. Jadi rakus kepada kerakusan dua orang yang rakus itu daya rusaknya besar, sampai digambarkan madhibani, tidaklah dua serigala ja'i'ani yang sama-sama lapar, ursila, dua-duanya dilepas, fi ghanamin, di gerombolan kambing. Baginda Nabi dalam menggambarkannya jelas sekali. Kalau anda satu serigala saja sudah ketakutan. Serigala kenyang saja anda takut kok. Serigala lapar satu aja menakutkan, apalagi dua sama-sama lapar. Ini gambaran kerakusan serigala itu begini. Serigala itu tabiatnya rakus, modelnya itu model rakus, sehingga kalau dia menggigit seekor kambing misalnya, ngelihat temannya gigit kambing lain itu nggak terima, ini dilepas ngejar ini. Ya, bisa bayangkan kerusakan yang terjadi. Bisa kambing itu satu kandang habis untuk berantemnya serigala itu. Ternyata dua serigala lapar yang dilepas di gerombolan kambing itu kan sangat merusak, tapi tidak sedahsyat merusaknya kerakusan seseorang, rakus terhadap harta, wasaraf dan tahta, di dalam merusak agamanya. Jadi kalau kita gambarkan serigala itu merusak domba-domba, maka ketahuilah kerakusan kepada harta dan tahta sangat merusak agama. Gambarannya lebih serem dari cara merusaknya serigala terhadap domba-domba. Itu bagi Nabi menggambarkan begitu seremnya, mengerikannya rakus kepada tahta dan rakus kepada harta. Kalau sudah orang rakus kepada harta, oh, yang dirusak semuanya. Agama yang mengajarkan silaturahmi nggak berlaku lagi, sehingga muncullah orang rebutan waris. Agama yang mengajarkan hidup bertetangga yang baik, nyuri barang tetangga, rakus dia. Apalagi kalau sudah ada rakus, habislah. Sebut agama di hadapan si rakus, hilang. Ngurusi masjid, ketemu orang rakus pada dunia, keropaknya berubah, dibuka sendiri di pojok sana, hilang duitnya. Ayo apalagi? Rakus kepada harta yang hancur agama. Rakus kepada harta yang hancur agama. Tomak, hiris. Akan tapi kebalikannya, orang yang menjalani hidup dengan qanaah, puas hati, syukur atas karunia, maka fa'anta wa malikud dunya sawa. Imam Syafi'i menggambarkan, jika hatimu terbebas dari kerakusan kepada harta, maka engkau dengan raja penguasa dunia adalah sama. Anda tidak punya apa-apa, tapi hati Anda lapang, lego. Kapan? Dia saat hati Anda tidak dikuasai dengan kerakusan, tapi diganti oleh dengan qanaah,
Gona itu mensyukuri karunia, tidak pernah ada tamak, sehingga melihat tetangganya beli mobil biasa saja, bahkan bisa senang, Masya Allah beli mobil baru ya, senang, padahal dia nggak usah beli, ikut senang tanpa beli, kan enak banget. Tetangganya bangun rumah, Masya Allah, tapi si rakus nggak, tetangganya bangun rumah, kapan, dari mana dapat duit, sakit dia. Itu cinta atau rakus kepada harta merusak agama. Semuanya akan dirusak, nggak peduli siapa. Bisa saja seorang anak akhirnya juga jahat kepada ayahnya dan seterusnya. Kejahatan-kejahatan yang muncul daripada kerakusan terhadap dunia. Rakus kepada dunia menjadikan sebab dia menghancurkan agamanya sendiri. Sehingga ada pendidikan dahsyat agar kita merenungi bagaimana urusan kita dengan dunia. Fahami bahwa dunia ini hendaknya jangan kita diperbudak oleh dunia, tapi jadikan dunia adalah sarana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biarpun dia jadi orang kaya raya, orang kaya yang tidak pernah diseksa oleh dunianya. Dia kaya betul, kaya nikmat, ibadah oke, berderma oke. Tapi lihat ada orang kaya ternyata, Masya Allah, semakin kaya ternyata. Dulu waktu fakir sholat berjamaah di barisan paling depan. Gara-gara punya motor saja sholatnya sudah mulai di belakang, karena ngentengin nanti ke masjidnya gampang telat lagi. Pas punya mobil hanya kelihatan di hari Jumat saja, waktu Jumatan. Mobilnya lebih bagus sudah tidak kelihatan Jumat. Pas hari raya Idul Fitri itu pun di tempat parkir karena takut mobilnya kegesrek sama orang. Jauh dari kebaikan. Karena kekayaannya adalah jadi fitnah buat dia. Secara logika seharusnya semakin banyak duitnya, kan sudah banyak yang ngerjakan, paling depan, waktuku banyak untuk Allah. Tapi kenyataannya banyak orang di saat diberi oleh Allah rizki melimpah malah tidak punya waktu untuk Allah. Berarti bukan bos dong. Kalau bos tuh banyak nganggur pada akhirnya, semua bisa dikerjakan sama orang punya manajemen. Berarti dia masih bisa melakukan sesuatu yang lebih penting dengan Allah, dengan keluarga dan sebagainya. Hari ini lihat, di saat mulai kaya sedikit, dengan Allah sudah bubar, dengan keluarga pun hancur-hancuran. Nah ini orang bodoh dia. Jadi karunia yang seharusnya akan dijadikan sarana atau sebab dia semakin dekat kepada Allah dan indah di keluarga, malah tidak, sebab berantakannya keluarga. Sehingga dulu di saat belum punya apa-apa, Masya Allah, menemukan keindahan dalam kebersamaan. Ternyata di saat kaya raya yang ada adalah percekcokan, jauh, jarang bertemu. Kalau pun bertemu, hambar, dingin, tidak ada komunikasi yang indah. Nah ini dunianya fitnah bagi dia. Ini baru bicara dunia. Orang cinta dunia, khiris tamak kepada dunia, akan menjadikan agama itu hilang. Gara-gara gaji 1 juta rupiah, bisa saja seorang anak gadis yang dulu Masya Allah punya rasa malu tinggi, dia rela membuka auratnya hanya untuk mendapatkan gaji 1 juta rupiah di sebuah perusahaan yang katanya beken, keren. Hati-hati. Ini adalah rakus kepada dunia. Maka sebagai seorang muslim mukmin, dunia itu hanya di tangannya, tidak masuk ke hatinya. Dan namanya rakus ini di hati, bukan di tangan. Biarpun orang kaya raya, di dalam hatinya bisa saja rakus. Sama, biarpun dia fakir nggak punya duit juga rakus. Jangan dianggap setiap orang fakir lalu tidak rakus. Wah, ada orang fakir hayalannya macam-macam. Sehingga sudah fakir dia gampang ngambil miliknya orang. Fakir nyopet, fakir nyolong ada. Tapi fakir yang sadar, dia tahu fakir tapi dia tidak diberbudak oleh dunia, dia fakir dia. Bahkan dengan kefakirannya tidak pernah ganggu orang, yang adanya syukur. Lihat, nah, tinggal anda nengok diri anda itu seperti apa. Jangan sampai kita ini adalah menjadi agama rusak gara-gara kita adalah tamak, rakus kepada urusan dunia, berantem, rebutan warisan, usaha sama saudaranya, berantem, saling berbohong dan seterusnya. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga karena rakusnya harta,
hancurlah agama. Sehingga disebutkan bahwanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sebab kesalahan, biarpun itu bukan hadis. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Akan tapi begitu dikatakan, cinta dunia adalah sumber malapetaka, sumber kesalahan, sumber kerusakan. Baik, lalu kita lanjutkan. Itu cinta dunia. Nanti ada lebih lagi, naik pangkat lagi, naik pangkat dalam kehinaan. Hubbul jah, cinta tahta. Kalau cinta tahta, yang hancur adalah agama dan harta. Itu mau nyalonkan jadi apa itu? Nggak tahu. Itu agamanya hilang, sak fulusnya habis, sak duitnya hancur-hancuran. Mau jadi kepala lurah wali desa misalnya, itu lurah, bupati, wali kota misalnya, itu kan nyari tahta. Nyari tahta yang dihancurkan macam-macam, bukan sekedar agamanya, bukan urusan halal haram sudah gak peduli lagi, sak hartanya untuk membeli tahta, dihabiskan duitnya. Berhayal dia ingin jadi wali kota, jadi bupati, jadi lurah deh. Sudah begitu nggak jadi lagi. Ujung-ujungnya apa? Stres, dia gila, ditinggal istrinya, tinggal anak-anaknya. Lihat, orang mengejar tahta ini serem banget ini. Coba bisa kita saksikan, dia rela bayar. Sampai kita dengar suatu ketika cerita, ini mau jadi lurah apa kepala desa sih? Kepala desa ya. Dia habis 3 miliar. Apa? Dia habis 4 miliar. Ada habis 5 miliar. Wallah. Berarti lihat, demi tahta hartanya dihancurkan. Ini kan kalau ada lawannya kan, apalagi lawannya 3, 2. Berarti kan dia hanya kemungkinan kayak main judi deh. Apalagi bupati, ada orang ceritanya, semoga Allah mengampuni dan sadar, setelah itu dia mau terjun dalam dunia dakwah, dia menyesal. Saya mencalonkan jadi wakilnya, saya wakil habis 60 apa Pak? Miliar. Jadi enggak. Tak suruh berhayal, kalau bikin masjid jadi berapa kira-kira? Gede Mekah ya. Iya sih Bu, ya nyesel, mulai saya ini saya kapok. Bener nih, jangan kapok Lombok, kepedesan saat-saat, besok makan cabai lagi. Anda boleh lo meraih tahta, tapi jangan rakus kepada tahta. Anda boleh berangan-angan, saya pengen jadi presiden kok, saya pengen jadi gubernur untuk buat perubahan sah. Tapi jangan rakus. Kalau Anda rakus kepada tahta, lihat akan hancur agama Anda dan akan hancur harta Anda. Coba itu yang nggak jadi, yang nyalon kan nggak jadi. Lihat, utangnya tapi ya lumayan, pernah ada di spanduk, pernah jadi calon, itu difoto, diabadikan. Karena sudah stres banget dia, calon aja sudah bangganya setengah mati. Apakah jabatan sudah? Oh enggak. Seandainya bupati kita, wali kota kita, gubernur kita orang soleh, hebat. Apa yang kurang? Dakwah akan tersebar. Kita tidak mengatakan, yang nggak boleh adalah rakus. Kalau orang jadi wali kota boleh loh ya. Kita menemukan wali kota yang soleh, menemukan. Naiknya pun tidak usah pakai duit-duitan, hanya ngomong kalau jadi alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Oh bagus, ada kok gitu. Ada jadi lurah itu memang betul-betul idola rakyat. Sampai sudah habis periode kedua, dipilih lagi nggak boleh, nggak pakai duit. Sampai waktu dia mencalon nggak ada saingannya, karena orang baik betul dia. Ada diberi, ada. Karena dia bukan tamak dia. Koreksi dirimu sendiri, hamba Allah. Jangan hanya mendengar sebentar, jangan Anda termasuk yang tamak, itu akan hancur agama. Kalau Anda menjadi orang kaya raya, Islam tidak mengajarkan kefakiran. Islam mengajarkan orang mandiri, mengajarkan orang untuk berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Boleh Anda menjadi orang kaya, boleh Anda punya jabatan dan seterusnya. Yang nggak boleh adalah Anda rakus, Anda tamak dengan jabatan, dan Anda tamak dengan harta. Ciri yang paling sederhana adalah tidak peduli halal haram untuk mendapatkan itu. Pokoknya saya dapat itu, berarti sudah rakus. Rakus. Haramnya bisa bohong.
berbohong kepada pelanggan, nambah sedikit bohong. Sebetulnya itu tamak rakus, pengen dia beli biar saya dapat untung, itu tak kan, nambah sedikit bohong. Ini modalnya, padahal modalnya 90.000, dia jual 120.000. Kalau dia ngomong 90.000 kan jujur. Kalau sudah cepat rijal tidak ditambah, modal berapa? 100.000, dia bohong. Kenapa? Biar dianggap untungnya tidak terlalu besar sehingga pembeli segera beli. Itu sudah rakus loh ya, rakus agar pembeli segera beli, maka dia nambah sedikit bohong. Jual beli bohong ada, rakus hati-hati. Dan yang kedua tadi adalah rakus kepada tahta Allah, tahta dibeli. Agama wah hancur-hancuran, sudah nggak peduli halal haram, nggak peduli halal haram. Lalu bagaimana? Cita-citanya sih bagus, misalnya, wah saya sengaja bayar, tidak apa-apa, kalau jadikan saya banyak bisa membuat perubahan di negeri ini. Tujuan baik, sebaik apapun tujuanmu, jika caramu untuk menggapai tujuan tidak baik, tidak akan menghasilkan kebaikan. Siapa yang nggak tahu bangun masjid itu bagus? Bangun masjid bagus, tapi kalau caranya nggak benar, gerakkan pelacur, mohon maaf, kita tidak menyebut pelacur menghinakan, tidak, menggerakkan perempuan untuk jual diri sama orang untuk nyopet, nanti hasilnya buat bangun masjid, ya jadi nggak baik. Tujuannya baik tapi caranya tidak baik. Pengennya jadi bupati wali kota yang baik tapi caranya nggak baik, mana mungkin sampai kepada baikan. Wong dia telah banyak ngambil duit banyak, ngeluarkan duit banyak, ya untuk mengembalikannya gimana misalnya. Jadi kalau orang tujuannya baik tapi ternyata caranya tidak baik, yang terondai ketulusannya. Ibaratnya wudhu adalah bagus tapi pakai air kencing, mana mungkin bisa suci. Kurang lebih seperti itu. Kalau tujuanmu baik, maka raihlah dengan cara yang baik, itu tanda ketulusanmu. Sebab apa? Kalau tujuanmu baik, misalnya aku bercita-cita jadi gubernur di sini, saya cita-cita jadi bupati wali kota di sini, pokoknya aku sudah sedih dengan hal-hal yang tidak baik begini, kemungkaran saya, pokoknya pengen bercita bismillah, serius dia niatnya karena Allah, biarpun ternyata enggak jadi, dia sudah mendapatkan pahala. Ayo, kan enak, nggak usah ngurusi negara tapi sudah dapat pahala karena niatnya. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, alah, ternodai niatnya, sehingga di saat dia menjadi pejabat di tempat tersebut, gubernur kayak wali kota misalnya, dia bingung dia karena waktu meraihnya dengan cara yang tidak baik. Selagi tidak baik tentu bersama yang tidak baik, yang tidak baik nggak mau baik-baik, harus lanjutkan yang tidak baikannya. Mana rencana busuk saya yang tidak kau kabulkan? Mana? Mau digiringi oleh orang tidak baik, susah menjadi baik. Kurang lebih seperti itu. Tahta. Tentunya ini bukan untuk menjustis, untuk menilai, untuk menghukumi fulan-fulan, enggak. Ini ada rambu-rambu kepada anda nih yang calon wali kota. Insya Allah saya wali kota ahli surga. Termasuk kalau ada wali kota dengar hari ini bisa jadi ahli surga, gitu saja. Kita tidak mengatakan wali kota kita, gubernur kita, bukan. Kita tidak mengatakan siapa, mengatai siapapun, tidak. Ini hanya pendidikan. Jika engkau ingin menggapai tahta, jangan dengan kerakusan, agar anda tidak terjerumus dalam kehancuran dalam agama dan kehancuran harta. Dan jika anda mengejar dunia karena untuk kepentingan pribadimu, keluargamu, umatmu, ambil dunia. Tapi tolong jangan dengan kerakusan, sebab kalau engkau mengejar dunia dengan kerakusan, maka yang hancur adalah agamamu. Ini yang disampaikan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, dikatakan bahasanya fil khirsi alal mali halakuddini, kerakusanmu terhadap dunia menghancurkan agamamu, wa fil khirsi alal jahi, dan kerakusanmu kepada tahta halakuddini wal mali jami'an, kehancuran agama dan harta sekaligus. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang gona'ah, mudah mensyukuri karunia, dan semoga Allah menjadikan dunia hanya di tangan kita, bukan di hati kita. Dan semoga Allah memberikan pada kita kemampuan untuk melakukan kebaikan, dan yang diberi oleh Allah tahta, semoga bisa menggunakan tahta tersebut untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.